Misteri capung hantu dari Bali, Capung Memedi. Di kalangan masyarakat Bali ada satu capung jenis yang dianggap sangat unik. Capung itu adalah capung medi atau memedi atau kadang disebut lemedi. Dalam bahasa Indonesia, capung ini disebut capung jarum sesuai dengan bentuknya yang menyerupai jarum. Dalam bahasa Inggris disebut damselfly. Capung jarum sering ditemukan di sekitar kolam, rawa, hutan, dan sawah. Dalam tutur lisan, kisah mistis capung memedi kira-kira seperti ini. Suatu hari, seorang anak kecil sebut saja Wayan hendak pergi bermain dengan temannya. Mimi, ibu dalam bahasa Bali. Wayan mau nyapung, menangkap capung dalam bahasa Bali, dengan teman-teman. Kata Wayan pagi itu hendak berpamitan dengan ibunya. Hati-hati ya nak, kata ibunya. Dan ingat pesan kakekmu kalau nanti ketemu capung memedi jangan diganggu ya nak. Terus pulang jangan lewat jam 12 siang. Wayan kecil kemudian mengenang cerita almarhum kakeknya bahwa capung memedi itu adalah capung keramat milik makhluk samar memedi. Konon kehadiran capung ini menandakan kehadiran memedi. Itu sebabnya capung ini biasanya ditemukan di sungai-sungai yang curam dan bertebing-tebing seperti kepercayaan dahulu merupakan kediaman memedi. Barang siapa yang mengganggunya akan membuat memedi marah dan orang itu akan diculik memedi dan disembunyikan ke alamnya sehingga tidak akan pernah ditemukan. Sambil bergidik seram, Wayan berpamitan pada ibunya. Tapi kemudian gerutunya dalam hati, mitos capung ya capung serangga dalam ilmu biologi makhluk yang biasa. Tak terasa waktu hampir tengah hari, beberapa ekor capung telah Wayan dapatkan. Ia tusukkan ke batang lidi dari sirip daun kelapa, hal yang lumrah di Bali. Ia pun memutuskan untuk pulang dan berpisah dengan teman-temannya. Kebetulan jalur pulang ke rumahnya ia harus lalui sendiri. Ia melewati sebuah sungai yang kata orang tua dahulu cukup angker. Waktu itu matahari sudah tepat berada di atas kepalanya. Tandanya hampir tengah hari atau jam 12 siang. Kemudian seekor makhluk kecil yang tak asing baginya lewat di depannya dan hinggap di sebatang rumput liar yang tumbuh di samping sungai. Warnanya cantik hijau metalik berbenar diterpa sinar matahari. Capung memedi, tak salah lagi, capung memedi. Dengan iseng seperti kehilangan nalar, Wayan menggunakan lidi dengan getah nangka yang dililitkan di ujungnya yang sejak tadi dibawanya. Alat ini di Bali disebut penyapungan atau alat untuk menangkap capung. Ia mengarahkan pada capung yang malang itu. Sayap capung itu pun terjerat, ia meronta ingin meloloskan diri. Wayan memperhatikan makhluk itu, ia melepaskannya dari getah dan memandanginya dengan seksama. Kemudian hal yang tak disangka pun terjadi. Wayan meremas makhluk yang malang itu. Makhluk kecil ini kok dianggap seram, tidak masuk akal, gerutunya tidak peduli. Kemudian sesuatu membuatnya terkejut setengah mati. Tiba-tiba seorang kakek tua memegang pundaknya dari belakang. Ia berbalik terkejut dan seakan tubuhnya terkunci mematung. Seorang kakek tua dengan baju lusuh berjanggut dan berambut putih. Ning dalam bahasa Bali, kenapa kau bunuh makhluk tak berdosa itu, katanya. Mereka itu juga punya hak untuk hidup sepertimu, katanya. Wayan semakin membatu dan terkunci terdiam, seperti ada kekuatan gaib yang menguasainya. Tahukah kamu dia cucuku? Kata kakek itu sambil meremas tangan Wayan. Kemudian perlahan wajah kakek itu berubah menjadi mengerikan. Rambutnya panjang terurai, matanya menghitam, kukunya panjang dan ia menyeringai tampak gigi-giginya yang runcing dengan taring yang panjang. Wayan begitu ketakutan tetapi semuanya terlambat, ia tak bisa bergerak. Makhluk itu menariknya dengan kasar, membawanya jauh ke dalam dunianya.
Dalam hati, Wayan berkata, "Mungkin aku akan lenyap selamanya. Memedi menculikku karena kebodohanku." Ia menangis dan menyesal. Kemudian semuanya menjadi gelap, ia lupa. Beruntung ketika terbangun semuanya serba putih. Ia terbangun di rumah sakit, ibunya menangis terseduh-seduh. Kata orang, seorang petani melihatnya tiba-tiba pingsan di sungai terjatuh ke aliran air, tak sadarkan diri. Untung bapak itu segera menyelamatkannya. Walaupun Wayan tak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, tapi ia bersyukur Tuhan masih menyayanginya. Ia berjanji akan mematuhi nasihat orang tua dan tidak seenaknya lagi. Nah, demikianlah salah satu ilustrasi cerita Capung Memedi. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.